sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar soleh dan soleha anak-anak SMP IT Al-Irsyad? Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi wabah COVID-19, serta diberikan kekuatan untuk selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di sini Bapak ingin berbagi ilmu atau ingin kultum dengan tema ibadah dan amal di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan kebaikan, bulan ibadah, bulan berbuat baik, bulan simpati, bulan kemenangan atas nafsu, bulan pembebasan dari neraka. Dan pada bulan ini terdapat banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, yaitu dengan cara pahala dilipat gandakan serta segala dosa diampuni. Beruntunglah bagi kaum muslim yang senantiasa memanfaatkan momen Ramadan sebagai sarana untuk memperbanyak pahala, mencari pengampunan dosa, hingga mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dan ibadah di bulan suci yang pertama yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah utama yang sangat ditekankan untuk kita perhatikan yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mulai dari kita sahur hingga berbuka terdapat keutamaan yang sayang untuk dilewatkan. Beberapa dalil yang menggambarkan keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sungguh dia bagiku dan aku sendirinya akan membalasnya. Karena orang yang berpuasa, dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika mereka berbuka puasa, dan kegembiraan kedua ketika berjumpa dengan Tuhannya dengan puasanya. Dan sesungguhnya bau tidak sedap pada mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dari 2 hadis tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang lalu dan dilipat gandakan pahalanya dari sampai 10 sampai 700 kali lipat. Nah, amalan yang kedua di bulan suci Ramadan, amalan dan ibadah yang kedua yaitu sholat malam atau tarawih. Sholat malam adalah salah satu amalan yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad
Muhammad SAW, terutama di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan pun ibadah ini tidak pernah dilewatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an yang berkata, "Jangan tinggalkan sholat malam, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan. Apabila beliau sakit atau melemah, maka beliau sholat dalam keadaan duduk." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Salah satu keutamaan sholat malam di bulan Ramadan yaitu mendapat ampunan dosa-dosa yang telah dikerjakan di masa lalu. Hadis Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Pentingnya sholat malam tidak hanya dilakukan oleh diri pribadi, bahkan bagi seseorang kepala keluarga dianjurkan untuk membangunkan anak dan istrinya untuk mengerjakan ibadah mulia ini. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taha ayat 130. Kita sambil membuka Al-Qur'annya sambil kita mentadaburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'alaka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah dibagi orang yang bertakwa. Quran surat Thaha 130. Dan amalan yang ketiga di bulan di bulan suci Ramadan yaitu sedekah di bulan Ramadan. Sedekah maupun berbagi di bulan Ramadan adalah salah satu amalan atau amaliyah yang sangat ditekankan bagi seorang muslim yang mampu melakukannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang paling dermawan saat bulan Ramadan. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berbunyi, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi saat Ramadan ketika dia jumpai Jibril alaihissalam yang menguji beliau ketika malam di bulan Ramadan dan mengajarkan beliau SAW Al-Quran. Maka sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan dalam berbuat baik daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan kelebihan, maka bersegeralah dan semangat dalam menunaikannya sesuai kemampuan. Dan di antara bentuk sedekah yaitu pertama, memberi makan. Allah menerangkan tentang keutamaan memberi makan kepada orang miskin dan kurang mampu, dan balasannya akan didapat dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 8 sampai 12.
yang artinya, dan mereka memberi makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari. Di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberi kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan tidak membalas kepada mereka dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Quran Surat An-Nisa ayat 8 sampai ayat 12. Yang kedua, sedekah yang kedua itu berupa dengan memberi hidangan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dan amalan yang terakhir di bulan suci Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk ditingkatkan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Selain segala amalan kebajikan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan, bahkan satu huruf dalam Al-Quran akan diberi 10 kebaikan. Bahkan bagi yang membaca terbata-bata diberi 2 pahala. Berdasarkan 2 hadis berikut, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susah membaca baginya 2 pahala. Hadis muttafaq alaih. Dan hadis yang kedua, barang siapa membaca satu dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, dari 4 amalan tadi, semoga dari amalan yang Bapak sampaikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan manfaat yang Bapak jelaskan tadi. Dari setiap satu amalan, berpuasa, mengerjakan sholat malam, bersedekah, dan membaca Al-Quran, semoga kita semua diberi istiqomah untuk selalu melaksanakan amalan-amalan yang tadi Bapak jelaskan. Mungkin cukup sekian kultum dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.